Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sadaqallahul azim. Ayat ke-7 Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi itu perjanjian. Ya. Siapa aja para nabi itu? Wa minka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darimu, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ibnu Maryam, dan kami mengambil dari mereka sebuah perjanjian yang berat, ya, mitsaqan ghalidha. Ya. Jadi hubungannya dengan ayat ke-6, sebagaimana syariat Allah, ya, syariat Allah terkait dengan keharusan orang beriman mengutamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya dan memperlakukan istri Rasulullah sebagai ibu-ibu mereka, artinya tidak menikahi, ya, mantan atau tidak menikahi istri-istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Itu sesungguhnya sejak dari dahulu tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tercatat dalam kitab yang disimpan di Lauhil Mahfuz. Termasuk yang tercatat adalah perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi itu. Ya. Perjanjian apa antara Allah dengan para nabi itu? Ya, perjanjian agar mereka hanya menyembah atau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengajak umat manusia juga hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang banyak disebut di ayat-ayat yang lain, wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Semua rasul, terutama para rasul ini adalah rasul-rasul yang memiliki ikatan yang lebih khusus, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pengertian lebih khusus itu, ya, apakah terlihat dari orang dengan nama-nama yang disebut, ya, nama-nama yang disebut oleh Allah dari, ya, 300 yang diutus oleh Allah, yang disebut cuma 5. Ya. Berarti ini ada satu kekhususan untuk para nabi ini, ya. Sehingga diungkapkan dengan mitsaqan ghalidha, ya.
perjanjian yang berat, perjanjian yang yang memiliki ketegasan, ya. Kalau dalam tafsir disebut dengan al-ahdul muwaththaq, ya. Ya, perjanjian yang dikuatkan, ya. Maka penyebutan 5 nabi ini, Mingka berarti Rasulullah, Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, ya. Ya, karena nabi ini memang dispesialkan oleh Allah sebagaimana kalau kita baca di awal juz 3, ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, bahwa para rasul yang diutus itu satu dengan yang lain memiliki kelebihan, ya. Istilah lain 5 nabi ini disebut dengan ulul azm, ya. Sebagaimana yang disebut di akhir surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Ya. Maka pengutamaan 5 nabi ini disebut karena mereka adalah ashabus syara'i', ya. Karena syariat-syariat Allah itu diturunkan kepada mereka. Ya, tentu di konteks ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang dinomorsatukan, karena syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuat, ya, syariat-syariat sebelumnya, ya, kecuali yang sudah dihapus, ya. Apa yang disebut di dalam surat Al-Bayyinah, fiha kutubun qayyimah, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu terdapat ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Fiha kutubun qayyimah. Maka Rasulullah sebagai khatamul anbiya di konteks ayat ini, maka Rasulullah lah yang disebut awal. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, akulah Nabi yang dipersiapkan di awal dan akulah yang diutus paling akhir. Jadi di ayat lain yang disebut memang Nabi Nuh dulu, karena memang tidak menuntut, ya, peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca surat Asy-Syura, di situ Nabi Nuh diawalkan. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Ya. Jadi disebut mitsaqan ghalidha ketika perjanjian itu, ya, lebih ditegaskan, ya, lebih dikuatkan, ya. Ibaratnya kalau antar manusia itu, ya, ketika perjanjian itu serius, ya, maka tidak cukup pakai materi, ya. 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 Pertama tidak cukup dengan omongan, ya. Kalau omongan itu baru disebut al-ahdu, ya, atau wa'du, ya. Jadi wa'du terus meningkat, ahdu paling tinggi, mitsaq, ya.
semua bermakna satu perjanjian, ya. Ya. Jadi karena mitsaq ini perjanjian yang serius, ya, maka tidak cukup dengan omongan, istilahnya kalau di dunia nyata kita tidak cukup dengan matre, ya. Jadi semua dikuatkan, ya. Ya diomongkan, dipakai matre. Biasanya kalau perjanjian yang serius itu ya ya tanda tangan notaris. Nah, itu biasanya perjanjian yang serius. Ya tentu di sisi Allah ada teknisnya sendiri yang kita tidak tahu, tapi kalau ketika sebuah perjanjian itu serius, maka disebut dengan mitsaq. Ya. Ya. Yang sering diungkapkan kepada Bani Israel. Wa idh akhadna mitsaqa Bani Israil la ta'buduna illallah. Ya. Ya. Kita semua juga sesungguhnya diikat oleh mitsaq, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah. Al-Maidah, ya. Di surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 7 kalau nggak salah, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih. Ya, mitsaq kita dengan Allah, apa yang terkandung dalam ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena asyhadu itu bisa bermakna ahlifu, ya, aku bersumpah, ya. Bisa bermakna halif, bisa bermakna mitsaq, ya. Bisa bermakna muayyanah, ya. Betul-betul menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di ayat ini dikuatkan dengan ghalidha, ya. Ghalidh, ya, biasanya kalau di luar Quran diartikan tebal, ya. 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 Tentu di sini, ya, mitsaqan 'azima gitu, ya. Ya. Mitsaq yang besar, ya. Yang juga diungkapkan dengan kata yang sama, mitsaqan ghalidha, ya, dalam pernikahan, ya. Tanggung jawab suami kepada istri itu juga diungkapkan dengan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, ya. Oleh karena itu, ya, ketidakkonsistenan seorang suami di dalam tanggung jawabnya kepada istrinya, ya, bahasanya bahasa yang penuh dengan warning, ya. Ya, bahasa pengingatan yang keras, ya. Tilka hududullahi fala ta'taduha, ya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun, ya. Tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah, ya. Ya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih, ya. Dan lain-lainnya, karena memang tanggung jawab suami kepada istri itu juga diistilahkan dengan ikatan mitsaqan ghalidha, ya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha.
Kemudian ayat selanjutnya liyas alas-sadiqin. Ya. Maka para pendukung, para pengikut, para anbiya di atas itu disebut dengan shadiqin, pengikut setia. Ya. Para anbiya di atas itu disebut dengan shadiqin. Ya. Ya. Kepada shadiqin Allah katakan liyas'al. Ya. Mereka akan ditanya, ya. Orang-orang shadiqin itu tentang sidqihim, tentang kesungguhan mereka. Ya. Wa a'adda lil kafirina adzaban alima. Dan Allah akan menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Ya. Ya. Jadi shadiqin, ya kita hanya biasanya sering mengartikan apa? Orang yang jujur, ya. 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 Apa hakikat jujur dengan keberadaan orang beriman sehingga disebut shadiqin? Ya. Ya. Maka yang dimaksud jujur di sini adalah jujur kepada Allah, ya, bahwa dirinya betul-betul ingin masuk surga, selamat dari api neraka. Ya. Dirinya jujur kepada Allah bahwa dirinya betul-betul akan melaksanakan syariat Allah itu dengan sebaik-baiknya, ya, apapun kondisinya. Ya. Itu disebut shadiqin. Ya. Ingat ya catatannya, apapun kondisinya. Ya. Maka tidak disebut, lawan kata shadiqin disebut dengan kadzibin. Ya. Ngomongnya sih kepingin masuk surga, ya, tapi enggak melakukan amal-amal yang memasukkan ke surga. Itu namanya kadzibin. Ya. Ngomongnya sih shadiqin, ya, tapi ya kalau mendapat ujian, ya, Allah disalahin. Ya. Kalau hidupnya enak, Allah dipuji. Ya. Itu namanya enggak shadiqin. Ya. Istilah surat Al-Fajrnya gimana? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau lagi enak, wah betul Allah itu memang baik, sayang, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau lagi dapat ujian, Allah dikritik, ya. Katanya Allah enggak sayang sama saya, Allah menghinakan saya. Ini contoh orang yang enggak shadiqin, ya. Contoh orang enggak shadiqin juga disebut misalnya di surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, ya. Di antara manusia itu ada yang beribadahnya, ya, di atas pinggiran. Ya. Maksudnya apa di atas pinggiran itu? Maksudnya tidak totalitas. Ya. Ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Ya. Jadi orang tidak shadiqin, kalau hidupnya enak baru dia hubungannya dengan Allah itu baik. Ya. Tapi kalau hidupnya enggak enak, ya, maka hubungannya dengan Allah menjauh. Inqalaba ala wajhih,
Maka Allah sebut khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ya. Oleh karena itu di At-Taubah 119 ya, hendaklah kita membangun, membina keimanan dan ketakwaan kita harus sampai kepada shodiqin. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Jadi orang beriman, bertakwalah dan jadilah kamu bersama orang-orang shodiqin. Ya. Ya, salah satu shodiqin di ayat ini ya para anbiya itu ya, ulul azm ya. Ya. Jadi bagaimana Nabi Nuh itu betul-betul menghambakan dirinya dengan Allah walaupun harus mengalami ya kondisi keluarga yang tidak kondusif ya. Istrinya nggak beriman, anaknya nggak beriman. Kayak apa sedihnya gitu ya. Itu kan lebih dahsyat daripada sedihnya ya katakan rumah tangga yang sampai cerai misalnya, rumah tangga mungkin salah satunya ada yang sakit lama ya. Ini betul-betul ya terpisah dunia dan akhirat ya. Tapi ya, tidak mempengaruhi Nabi Nuh untuk istilahnya ngambek. Tetap dia berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa taat kepadanya sehingga masuk kategori shadiqin. Riwayat yang lain At-Taubah 119 itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu minas shadiqin. Ya. Orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang shadiqin ya. Tentu kalau akhwat disebut shadiqat, was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirat, nanti dibahas di Al-Ahzab 35 ya. Itu termasuk ciri khas orang-orang beriman yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dari riwayat, jadi dua pembacaan tadi diriwayatkan minas shadiqin ma'as shadiqin, kalau disatukan ya agar kamu menjadi orang-orang yang shadiqin, maka bergabunglah bersama orang-orang yang shadiqin. Jangan hidup menyendiri ya. Ya. Jangan ya kuper ya. Kalau kuper sekedar nggak ngerti gadget sih insya Allah nggak apa-apa. Ya, tapi kuper keimanan itu bahaya. Ya. Di sana sini orang pada ngaji, dia nggak ngaji. Di sana sini orang cari ilmu, dia nggak mau cari ilmu. Ya. Nah, ini kuper imani. Ya. Ya. Kalau kuper nggak ngerti perkembangan artis gimana itu nggak apa-apa banget itu mah. Ya. Cooper nggak ngerti perkembangan bola, yang menang siapa sekarang nggak apa-apa itu. Tapi kurang pergaulan dalam bab keimanan, keilmuan, itu bahaya. Ya. Oleh karena itu kata Allah, ya, kalau mau jadi shadiqin, bergaulah dengan orang-orang shadiqin. Kalau di mushaf yang kita baca, wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Jadi shadiqin, apa yang dibahas di surat At-Taubah itu orang-orang yang serius ingin membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
betapapun mereka punya dana yang sangat terbatas, ya, nggak ada lagi ini kecuali cuma 5.000 tapi ingin ikut jihad, ya udah diinfakkan 5.000. Ya. Yang nggak punya nangis, ya. Sehingga Allah sebut, ya, semua yang infaknya sedikit, yang nggak ikut karena nggak ada biaya, Rasulullah nggak mau membiayai, ya sudah, semua saya kasih pahala. Ya. Nah itu keutamaan menjadi shodiqin. Ya. Jadi shodiqin itu utamanya ada di hati. Ya. Ada di hati, terus berusaha. Ya. Berusaha mentok, nah udah. Walaupun nggak ngamalin, walaupun belum melakukan, sudah masuk shodiqin. Maka ayat 121-nya mengatakan, وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ketika orang itu benar-benar serius ingin berbuat, ya, maka walaupun infaknya recehan, Allah akan balas dengan balasan yang besar. Ahsana ma kanu. Walaupun, ya tentu apalagi besar, ya. Walaupun dia nggak ikutan, ya, karena Rasulullah menyatakan yang nggak punya biaya sendiri, maaf, kita nggak bisa ngajak pulang, mereka nangis. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dama'. Ya. Di situ ada 7 orang nggak boleh ikut jihad karena, ya, nggak punya biaya, akhirnya mereka nangis. Maka disebut di ayat ini itu contoh orang shodiqin. Ya. Wala yaqta'una wadiyan. Dia nggak ikut perjalanan perang Tabuk itu yang menuruni dan menaiki lembah, ya. Tapi Allah sudah catat amalnya. Ya. Oleh karena itu tujuan ngaji ini salah satunya supaya shodiqin. Ya. Ya. Ngaji-ngaji suruh qiyamul lail pengen banget, ya. Tapi bisanya cuma 5 menit, cuma 3 menit, ya, misalnya itu, ya. Ya, maka insya Allah dicatat. Karena ketika ngaji disuruhnya suruh sejam 2 jam, ya, pengen banget, ya. Ya, terus nyesal, ya. Maka itu contoh, maka itu indikasi shodiqin. Ya. Ngaji suruh ngapal, ya. Pengen banget, ya. Sudah 3 tahun ngapal, ya. Juz 30 nggak selesai-selesai. Insya Allah shodiqin, ya. Ya. Karena dia nggak nyerah, ya. Bukan dari awal langsung ditolak duluan. Wah, gimana bisa ngapal kita orang seperti ini? Enggak. Terima aja dulu. Niat, saya juga kepengen, saya juga harus bisa. Berapa dapatnya, ya, itu bukan urusan kamu. Yang penting kamu niat sungguh-sungguh, nggak nyerahan orangnya, ya. Ya. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu diuji oleh Allah. Kamu shodiqin apa kadzibin? Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ya. Dalam perjalanan hidup ini selalu ada saja, ya, yang menguji kita masuk shodiqin atau masuk kadzibin. Ya. Maka siapa yang sampai akhir hayatnya menunjukkan kehidupan orang-orang yang shodiqin, maka dia akan memanen manfaatnya itu. Ya.
akhir surat Al-Maidah menjelaskan seperti itu. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Ya. Pada hari kiamat, ya, orang-orang yang dulu ya, menunjukkan sidqunya, kesungguhannya, keseriusannya, ya, serius ingin taat, serius ingin ibadah, serius ingin infak, serius ingin dakwah, semuanya dikepenginin, ya, walaupun tercapainya cuma berapa persen, ya. Tapi insya Allah itu akan dirasakan manfaat. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya. Ya, dzalikal fawzul azim. Ya. Jadi ketika sampai akhir hayatnya, ya, terus bertahan dalam sidq, bertahan terus menjadi orang yang shadiqin, shadiqat, maka itulah keuntungan yang besar. Ya. Nah, surat Al-Ahzab ini, ya, salah satu temanya adalah mengajak kita agar menjadi orang-orang yang shadiqin, shadiqat. Ya. Ya. Kita bisa baca di ayat 35, ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat. Ya. Jadilah seorang muslim yang terus meningkat, ya. Ya. Dari muslim menjadi mukmin, jadi mukmin, menjadi banyak ibadah, banyak taat, ya. Setelah banyak taat menjadi shadiqin, shadiqat, ya. Jadi orang yang betul-betul kepingin, ya. Nggak ada istilah anget-anget apa namanya, anget-anget pisang goreng, ya. 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 Jadi anget terus, ya, wassadiqina wassadiqat. Ya. Pisang goreng kan angetnya paling sejam, ya, setelah itu udah adem, ya. Jadi dinamika hidup apapun terus dalam ketaatan kepada Allah itu disebut dengan shadiqin, ya, shadiqat, ya. Itu juga sabirin, sabirat, ya, dan seterusnya, ya. Juga dibahas di ayat ke, ya, 23, minal mu'minina rijalun sadaqu. Ya. Di antara orang-orang beriman, maksudnya para sahabat, itu orang-orang yang betul-betul serius, sungguh, ya, terhadap apa yang mereka, ya, lakukan perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa maksudnya? Ya, ingin membela agama Allah. Ya. Mau kondisinya gimana saja, saya harus tetap menjadi pembela agama Allah. Inilah yang disebut dengan rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ya. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, ya. Faminhum man qadha nahbahu, ada yang ajalnya selesai duluan, ya. Minhum may yantazir, ada yang umurnya agak panjangan. Wa ma baddalu tabdila. Orang yang shadiqin itu enggak pernah pakai berubah, ya. Enggak pernah pakai istilahnya mantan, ya. Itu mantan akhwat, itu mantan aktivis dakwah, itu mantan, ya, enggak ada mantan-mantanan, ya. Ya. Jadi sampai akhir hayatnya wa ma baddalu tabdila. Ya. Itu baru disebut dengan shadaqu ma'ahadullah alaih. Ya. Gimana sih caranya? Kembali ke at-taubah wa kunu ma'as shadiqin.
bangunlah komunitas hidup bersama shodiqin, ya. Jangan hidup menyendiri, ya. Maka di ayat 24-nya, ya, shodiqin itu akan mendapat balasan dari Allah. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim. Ya. Salah satu lawan kata shodiqin adalah munafiqin, ya. Wa yu'adzibal munafiqin. Karena munafiqin itu orang yang enggak shodiqin, ya. Masih ingat pelajaran An-Nur, wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humudz zalimun. Ya, adalah orang-orang munafik itu, ya, sama Islam itu hanya diambil yang enak-enaknya saja, ya. Yang nguntungin dirinya, ya, nguntungin apakah ekonomi dirinya, itu baru, ya, diambil, disenangi syariat Islam yang seperti ini. Tapi kalau tidak ada keuntungan untuk dirinya, ya, dia tolak ajaran-ajaran Islam. Itulah orang-orang yang enggak shodiqin, ya. Shodiqin mau enak mau tidak enak, ya, dia akan tetap komitmen dengan ajaran Islam, ya. Kembali ke ayat 7, ya. Nanti Allah akan mempertanyakan orang-orang shodiqin itu tentang sidiknya, tentang kesungguhannya, ya. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, ya, luar biasa mengerikannya ayat ini, ya. Kalau shodiqinnya saja akan ditanya oleh Allah, ya, tentang sidiknya, ya, gimana yang enggak shodiqin, ya. Gimana yang shodiqinnya cuma 50%, ya. Apalagi kadzibin, apalagi munafiqin, ya. Maka luar biasa ayat ini, ya, mengerikannya, karena yang shodiqin saja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyas'alas shodiqina an sidqihim, ya. Ya, kira-kira ditanya apanya? Ya, ditanya kualitasnya, ya. Apakah tentu Allah udah tahu, ya, cuma yang namanya hisab, maka harus dibuktikan bahwa, ya, kualitas shodiqin hambaku ini betul-betul sempurna. Shodiqinnya, kualitas shodiqinnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyas'alas shodiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina adzaban alim. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya, agar memiliki iman shadiqah. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Ya. Maka terasa memang, ya, tantangan dalam kehidupan seperti yang disebut di Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Itu semua merupakan ujian, ya,
Apakah benar-benar orang beriman itu bertahan dalam shadiqin atau berubah ketika ada guncangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya tentu para sahabat ya nggak henti-hentinya diuji ya, oleh Allah shadiqinnya. Ya. Ya. Memahami kehidupan para sahabat, harapannya ya, kita bisa berqudwah kepada mereka. Artinya kalau kita tidak bisa shadiqin, maka iman kita ini cap apa istilahnya ya. Sedangkan ujian shadiqinnya ya sangat nggak setara dengan shadiqinnya para sahabat ya. Lihatlah saat mereka di awal masuk Islam ya di Makkah ya. Di Makkah maka ditindas, disiksa, dibunuh ya. Ada kasus ya sebetulnya siapa Sumayyah ya. Ada kasus Ibu Saudah binti Zam'ah ya. Karena ditindas-tindas maka dia harus hijrah ke Habasyah ya untuk menyelamatkan. Sampai di sana ya, suaminya meninggal. Ya. Kan luar biasa itu ujian shadiqinnya ya. Ya sempat keluar bahasa makanya jangan ikut Muhammad. Hidup susah banget begitu ya. Udah harus istilahnya minggat ya. Pergi ke negeri orang sampai di sana suami meninggal, tinggal sendirian ya. Ya walaupun akhirnya Allah berikan satu balasan dunia ya, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada Romlah binti Abi Sufyan ditindas kabur bersama suaminya ke Habasyah. Tentu itu ujian yang luar biasa ya. Ujian sidqun, ujian shadiqin ya. Sampai di sana suaminya murtad ya. Sementara Romlah binti Abi Sufyan karena termasuk wanita shadiqat maka ya bersikap tegas ya. Oh nggak bisa, kalau kamu murtad saya nggak mau ikutan murtad, sana murtad sendiri ya. Ya jadi nggak pakai istilah orang Jawa ya apa itu surga katut apa surga nunut neraka katut nggak gitu-gituan ya. Pokoknya kalau mau ke surga ayo bareng-bareng. Kalau kamu milih neraka ya udah sana berangkat sendiri. Saya sih tetap di sini ya. Nah, itu shadiqin ya. Romlah binti Abi Sufyan yang dikenal dengan Ummu Habibah. Akhirnya Allah juga beri solusi, beri kehidupan yang nyaman, akhirnya juga dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sebenarnya hampir semua para sahabiat yang shadiqin, shadiqat itu ya tetap berlaku bagi mereka. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Nggak ada hidup yang pahit semua, nggak ada hidup yang manis semua. Pasti. Ya. Ada saat-saat pahit, ada saat-saat manis, balik lagi yang pahit, balik lagi manis ya. Yang penting bersyukur ya. Yang membuat kita lupa bahwa hidup ini juga ada manisnya karena nggak mau bersyukur. Ya. Pikirannya hanya yang pahit aja. Ya. Ada yang kembali ke Makkah lagi, ditindas lagi, ada yang bertahan terus di sana ya. Sampai balik ke Makkah, akhirnya rame-rame diusir. Ya. Semua yang menjadi pengikut Muhammad harus keluar dari Makkah. Rame-rame hijrah. Ya. Ya.
Saat hijrah ujian lagi. Ya. Ya. Ini ujiannya betul-betul memang karena Allah atau karena peluang nih ya. Maka orang-orang yang nggak shodiqin hijrahnya ngikut-ngikut aja. Ya. Sehingga diungkapkan oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, ya faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, udah betul-betul ya ada Rasulullah diingetin, ini kita hijrah keluar dari Makkah karena Allah ya. Tapi namanya nggak lulus ujian ya malah memanfaatkan untuk bisnis. Ya kebetulan lah ya bisa buka bisnis, ya kebetulan lah bisa nyari akhwat di Madinah ya. Maka Allah katakan ya dia nggak mendapat pahala hijrah, hanya mendapat keuntungan niat duniawinya. Nggak berhenti. Baru juga 2 tahun tinggal di Madinah, tiba-tiba harus ayo berangkat, kita perang Badar. Ya. Kita menuju Badar. Awalnya sih nggak niat perang, ya. Tapi sampai di Badar berubah pikirannya. Ternyata kita harus perang. Kalau yang shodiqin siap aja ya Rasulullah. Yang enggak shodiqin maka Allah katakan ya ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Diajak perang kayak digiring menuju kematian. Menang, menang, diajak perang lagi. Baru setahun ya diajak perang lagi. Namanya perang Uhud. Ya. Setelah perang Uhud, ya, dikerjain sama Yahudi Banu Nadir. Ya. Akhirnya harus nyaris perang dengan Banu Nadir. Untung Banu Nadirnya takut duluan, jadi nggak jadi perang. Ya. Jadi begitulah ya umat Islam nggak henti-hentinya diteror oleh kekuatan kekufuran yang ada di zaman Rasulullah ya, sehingga ya mereka menjadi orang-orang yang shodiqin ya, ditempa oleh kehidupan ya. Ya tentu di zaman sekarang pun sebenarnya tidak terlepas juga dari ujian-ujian shodiqin ya. Dengan versi kita ya semoga Allah terus sesuaikan dengan versi kita. Itulah doa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Yaitu agar ujian dalam diri kita itu ya disesuaikan dengan versi kita. Ya, jangan sampai melebihi malah taqata lana bih, itu melebihi ya. Ya. Jadi disesuaikan dengan versi kita, sehingga kalau kita nggak kuat ya berarti kitanya lebih lemah dari yang ada ya. Apakah ujian ekonomi, ujian dinamika kehidupan, ujian keluarga dan lain sebagainya, itu semua memang ujian liyas alas shodiqin. Maka di tahun kelima ya, orang-orang Yahudi melihat kaum muslimin ini kok tambah kuat ya. Ya. Maka berangkatlah Banu Nadir itu menuju Makkah, mengingatkan ke orang Makkah ya. Wahai masyarakat Makkah ya, apa kalian begini-begini aja ini, nggak ingin mengerahkan seluruh kabilah yang
ada di Jazirah Arab ini ya bersatu padu ya, kemudian kita keroyok rame-rame itu Muhammad dan teman-temannya ya. Sementara kami ya, bersama Banu Quraidah ya akan ya, mengeroyok mereka dari dalam kota Madinah ya. Beres deh katanya ya. Itulah yang disampaikan oleh tokoh Yahudi saat itu, ada Huyai bin Akhtab ya. Manas-manasi ya, memanas-manasi kaum Quraisy. Kaum Quraisynya itu antara percaya nggak percaya. Nggak percayanya itu begini ya. Apa iya sih mereka itu harus dikeroyok begitu ya, harus kita kerahkan semua ya. Kabilah di Jazirah Arab ini ngabisin Muhammad dan temannya. Ataukah sebetulnya kita emang salah katanya ya. Di Makkah udah kita istilahnya zalimi, kita kerjain. Mereka eksis. Mereka udah keluar. Perang Badar eksis. Ini eksis. Sekarang kita diusulkan untuk bersatu padu menggempur Muhammad. Ya. Sebenarnya, wahai orang-orang Yahudi katanya, kalian ini yang lebih senior nih, yang paham tentang agama-agama terdahulu. Sebenarnya siapa sih yang benar ini di antara kita ini? Muhammad atau kita yang benar? Ya. Kalau yang benar kita akan semangat nih katanya. Coba tolong direkomendasikan siapa yang benar. Maka kata Yahudi itu, kalianlah yang benar katanya. Ini bukti bahwa kalian benar. Yahudi itu langsung rame-rame. Ayo kita sujud di depan Lata Uzza yang di depan Ka'bah ini. Sujud rame-rame. Tuh ya. Bukti bahwa kalian itu benar. Kita mengakui kebenaran keyakinan kalian. Maka orang-orang Quraisy khususnya saat itu memang Abu Sufyan, wah itu langsung semakin yakin bahwa kitalah yang berada di jalan yang benar, mereka memang orang-orang sesat yang harus dihancurkan. Untuk sebuah peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat ya. Sebuah ayat yang ada di surat An-Nisa ayat ke-51 ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tuh lihat ya. Ahlul kitab Yahudi itu ya. Yang memang mengamalkan Tauratnya enggak utuh, makanya Allah sebut dengan nasiban ya. Jadi kata nasiban di ayat seperti ini ya, menunjukkan mengamalkannya enggak utuh. Ada yang disukai, ada yang enggak disukai. Jadi hati-hati ya, sikap kita terhadap Al-Quran jangan sampai juga menjadi orang yang utuh nasiban minal kitab. Ini saya sukai, ini enggak saya sukai ya. Tentu semua kita sukai, semua kita siapkan diri kita. Adapun yang belum mungkin ya sudah ya, bukan karena nggak suka tapi belum mungkin untuk dilaksanakan ya. Waktu belajar An-Nur ya, kita merasakan betul bagaimana ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah itu ya, kita sangat siap, kita akui ini benar, tapi kita belum bisa melaksanakannya karena daya dukungnya belum ada. Kalau Yahudi enggak ya. Pokoknya hukum zina ini harus dirubah ya. Harus dirubah. Ya, itulah sehingga Allah menyebut dengan istilah utu nasiban minal kitab, atau ayat yang lain yuharrifunal kalimah
an mawadhi'ihi, ya. Atau disebut juga yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'ihi, ya. Jadi di ayat 51 Allah sebut tuh, lihat ahlul kitab itu, ya, nggak malu, udah tahu dapat wahyu dari Allah tapi beriman sama berhala, yu'minuna bil jibti wat taghut, ya. Demi apa? Demi kepentingan ya diri mereka sendiri. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan memberi rekomendasi kepada orang-orang kafir itu, haula'i ahda, ya. Ya, bahwa orang-orang kafir itu lebih berada di jalan hidayah daripada orang-orang beriman. Kenapa? Tadi setelah ditanya oleh Abu Sufyan, sebenarnya yang salah itu di antara kita ini siapa? Ya. Mereka mengatakan Muhammad itu yang salah, kalian itu yang berada di jalan yang benar. Ya. Maka Allah melaknat mereka. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Wah. Setelah peristiwa itu benar-benar tuh Abu Sufyan langsung lobby sana lobby sini, akhirnya sepakat semua siap, ya, siap menghancurkan Muhammad. Tidak kurang dari berapa? 12.000, sebagian 10.000, ya. Ya. Sebutlah misalnya 10.000, 10.000, ya. Orang-orang Arab yang saat itu masih musyrik, ya, rame-rame mendatangi Madinah, ya. Ya. Rasulullah langsung bermusyawarah dengan temannya, ya. Ini gimana nih, kita akan digempur dari dalam, ada orang munafik, ada orang Yahudi, dari luar ada Ahzab, ya. Ahzab, kumpulan suku-suku seluruh bangsa Arab. Ada Kinanah, istilahnya Kinanah itu ada Quraisynya, ada Tamimnya, ada Ghatafannya, ada Bani Asadnya. Oh enggak, ya, setiap kabilah ada panglima perangnya tersendiri, mau dikeroyok habis, ya. Maka diistilahkan dengan Al-Ahzab. Untuk apa terjadi perang Ahzab? Ya, tadi lias alas-sadiqin, ya. Untuk menguji orang beriman benar enggak. Ya. Rasulullah bermusyawarah. Gimana enaknya nih kita menghadapi mereka? Ya. Salman Al-Farisilah yang mengusulkan, ya Rasulullah, kami ini orang Persia, ya. Di negeri kami kalau diserang dengan serangan yang keroyokan begitu, kami bikin parit, ya. Ya. Maka Rasulullah membenarkan, wah ya itu pendapat yang bagus, ya. Maka turunlah Rasulullah bersama para sahabat nggali parit, ya. Kira-kira sangat panjang, kalau nggak salah dalam riwayat itu 5 kilo, ya. Dalamnya 5 meter, ya. Ya, lebarnya 6 meter, ya. Jadi Madinah dikelilingi parit, sehingga, ya, kalau ada mau lompat tentu akan dipanah, ya. Ya. Ya, begitulah akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersusah payah, ya, bersama para sahabat menggali parit, ya, sambil menghibur-hibur diri dengan, ya, ibaratnya kalau kita semacam nasyid, kalau mereka bersyair, ya, Allahumma la aisha, ya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah, ya. Ya, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, ya. Maka ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin, ya. Ya, ya. Bagi mereka ini indah karena ujung-ujungnya roh-roh semua, ya.
Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfir faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya, begitulah ya. Ya. Maka begitulah akhirnya ya, dengan peristiwa Al-Ahzab itu ya, maka ya, ini yang paling dikhawatirkan memang dalam kehidupan orang-orang beriman itu ya, 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 adanya event-event peristiwa ya, yang jangan sampai kemudian mengungkap ya, kesungguhan orang beriman. Ya. Jadi setelah ada serangan ya, serangan Al-Ahzab ini yang kemudian berhasil dihalau dengan adanya parit itu yang disebut dengan Khandaq di tahun kelima, sehingga perangnya disebut Ghazwatul Khandaq versi sirah, versi Al-Quran disebut dengan Ghazwatul Ahzab, karena Allah mengatakan walamma ra'al mu'minunal ahzab ya. Maka karena peristiwa ini bermunculan tuh siapa yang shadiqin, siapa yang kadzibin alias munafiqin. Inilah yang diingatkan oleh surat Al-Ahzab ini. Hati-hati menghadapi dinamika kehidupan ya. Maka penting kita selalu minta tolong kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu insyaallah membantu kita untuk menjadi shadiqin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Itu juga doa agar kita tetap shadiqin betapapun ada dinamika kehidupan yang sangat berat ya. Zikir pagi petang, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya. Itu juga doa-doa agar jangan sampai ya dinamika kehidupan itu membongkar diri kita aslinya ya. Aslinya ternyata tidak shadiqin, tidak shadiqat. As'alullah lana wa lakumul afiyah ya. Baik, sementara itu para ummahat rahimakumullah yang bisa kita pelajari dari dua ayat ini insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.